Kenapa ya harus Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Apakah Nabi Isa masih hidup? Dan apa alasan Allah untuk memilih Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Tunggu dulu, sebelum kita lanjut, support channel aku dulu ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Mengutip dari buku yang berjudul Kiamat dan Akhirat yang ditulis oleh S. Royani Marhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Isa masih hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Selain itu, Nabi Isa alaihi salam menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadis Abu Syuraihah Huzaifah bin Usaid, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, dunia dipenuhi dengan asap. Yang ketiga, banyaknya binatang melata. Yang keempat, munculnya Yajuj dan Majuj. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, 3 gerhana di barat. Dan yang kedelapan, gerhana di timur. Dan yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, api yang keluar dari dasar Aden yang mengiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. HR Muslim, Ahmad, dan lainnya. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat karya Ustadz Khairur Rahman Al-Mahfani, Ibnu Taimiyah dan kitab Majmu menyebutkan bahwa Isa alaihissalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasyaf Al-Minanfi oleh Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi. Disebutkan bahwa Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata yang memakai jubah tebal dan membawa pedang untuk menghancurkan khilafah Islam. Jadi di waktu itu umat muslim semuanya ketakutan dan mereka memilih pergi ke gunung. Ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa pada saat itu Imam Mahdi yang lebih dulu diutus oleh Allah, dia meminta pertolongan kepada Allah untuk menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa ke bumi untuk membunuh Dajjal, untuk menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh An-Nawas Ibnu Sama'an, hadis Abu Umamah, dan lainnya. Kemudian menurut Muhammad Nashiruddin Albani dalam bukunya yang berjudul Kisyatu Al-Masih Ad-Dajjal yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal selepas ia sholat subuh. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu, Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu dibuka, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia tiba-tiba lemah, tak berdaya, bagaikan garam laut di dalam air.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal melalui tangan Nabi Isa alaihissalam. Dalam buku At-Tazkirah jilid 2 yang berjudul Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi 2013 karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dijelaskan ada 3 alasan yang terdapat di dalam Al-Quran mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan berikutnya mungkin karena asal manusia adalah dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surat Taha 25:5 yang artinya, dari bumi tanah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripada pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Yang ketiga, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alasan yang ketiga ini adalah untuk melaksanakan kewajiban jihad sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sendiri pernah memohon kepada Allah agar diangkat menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diakui sejak Nabi Isa dan dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29 yang berarti, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi dikasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukun dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang juga diungkapkan dari kitab Taurat dan Injil. Dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir dari perempuan mulia yang bernama Maryam. Ia lahir tidak mempunyai bapa. Maryam adalah anak dari Imran, keturunan Bani Israel, dan anak-anak dari Nabi Yakub. Jika dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi yang ke-24, sekaligus rasul yang ke-13, serta merangkap kedudukan sebagai ulul azmi yang keempat pada ajaran Islam. Lalu, apa pendapat orang dengan kepercayaan Kristen terhadap Nabi Isa yang muncul di akhir zaman? Apakah hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab Injil? Mari kita bahas dahulu sejarah yang kita ketahui. Sebelumnya, ada beberapa pendapat mengenai nama asli Nabi Isa alaihissalam. Sebagian menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, jika dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua, yang infonya adalah nama asli Isa. Nama ini disebut kependekan dari nama Yehoshua. Clemens dari Alexandria dan Cyrillus dari Yerusalem berpendapat bahwa nama Yunani Lesaus merupakan nama asli Isa, dan nama ini bukan keturunan dari bentuk Ibraninya. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi Isa menggunakan nama Aram yang dibaca Yeshu dalam dialek Suryani Barat dan Isyo dalam dialek Suryani Timur, mengingat beliau tumbuh dan berdakwah pertama kalinya dengan bahasa Arab. Nabi Isa juga digunakan oleh kelompok Kristen di negara-negara Muslim. Terjemahan Injil Matius dalam bahasa Persia pada abad ke-14. Kisah Nabi Isa rupa-rupanya sudah tertulis juga dalam kitab Injil dan maknanya hampir sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Islam, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming atau kedatangan untuk kedua kali. Menurut Profesor Syahul Hamed dalam bukunya yang berjudul About Islam,
kepercayaan akan kedatangan Nabi Isa atau Yesus sama-sama dimiliki oleh orang-orang Kristen dan Muslim. Islam dan Kristen adalah dua agama terbesar di dunia yang memiliki kitab suci. Keduanya membahas mengenai topik kiamat. Memang ada beberapa perbedaan isi mengenai peristiwa akhir zaman, namun kedua kitab ini memiliki satu kesamaan. Keduanya menyatakan Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Ia akan turun ke bumi di akhir zaman. Menurut Al-Quran dan hadis, akan ada banyak cerita mengenai hari kiamat, terutama pada saat akan menjelang harinya. Nabi Isa atau Isa Al-Masih akan turun ke bumi. Tugas Nabi Isa adalah sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Para pengikut Isa juga akan Allah tinggikan sampai masa akhir. Sebagaimana sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 220 yang bunyinya, Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa Al-Masih binti Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, seadil-adil. Sedangkan dalam kitab Injil juga menyatakan dengan jelas bahwa Isa memang adalah hakim di akhir zaman. Ia akan menghakimi semua umat manusia. Melaluinya manusia mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya. Seperti dalam surat Injil Yohanes 5:22 yang menyebutkan, sehingga Allah menyerahkan penghakiman kepada Isa. Allah telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Isa Al-Masih. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin Muslim, yaitu Al-Mahdi, akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Muslim. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu serta membunuh Dajjal, membersihkan segala persimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini akan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Nabi Isa alaihi salam juga akan menyelamatkan umat manusia dari fitnah Yajuj dan Majuj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sabrani, fitnah dari Yajuj dan Majuj ini sangatlah besar. Tidak ada manusia satu orang pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Yajuj dan Majuj. Lalu, di manakah Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal? Dikatakan dalam hadis dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, terdapat riwayat sahih yang berasal dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Salabah Al-Yansyari, dari Abdurrahman bin Yazid, dan Bani Amr bin Auf, dari pamannya Muzami bin Zariyah Al-Ansyari, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan riwayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang negeri Lut. Lalu, di manakah Nabi Isa akan turun ke bumi untuk pertama kalinya? Menurut penjelasan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang disyarah Mustafa Dib Al-Bukha dan kawan-kawan, Nabi Isa alaihi salam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Pensyarah juga mengatakan Bab Lut adalah nama sebuah daerah yang terletak di Palestina. Sumber lain menyebut juga tempat ini dikenal dengan Gerbang Lut. Ini berada di dekat daerah Baitul Maqdis. Lalu, berapa lama Nabi Isa hidup setelah
beliau membunuh Dajjal? Dalam Sunan Abu Daud Kitab Al-Malahim bab Khuruj ad-Dajjal, Isa akan duduk dan tinggal di bumi selama 40 tahun. Diriwayatkan pada saat Nabi Isa melawan Dajjal dan kaum muslimin juga ikut melawan pasukan Dajjal, maka pasukan Dajjal bersembunyi di balik pohon Gorgot. Yang mana pohon Gorgot ini sekarang dan saat ini sedang dikembangbiakan dan ditanam sebanyak-banyaknya oleh orang Yahudi di tanah Israel. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penafsiran, ilustrasi, dan penayangan dari tayangan ini. Support channel aku terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di YouTube aku dengan mengedepankan asas kesopanan supaya aku bisa lebih baik lagi. Oke, bye-bye.